Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara dari kelas TK 21A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar klaster. Prinsip dasar klaster dibagi menjadi 4. Yang pertama, gambar sistem tunggal. Gambar sistem tunggal kemudian dibagi lagi menjadi 3, yaitu citra sistem tunggal. Citra sistem tunggal adalah ilusi yang diciptakan oleh perangkat lunak atau perangkat keras yang menampilkan kumpulan sumber daya sebagai sumber daya kuat yang terintegrasi. Yang kedua, SSI. SSI membuat klaster tampak seperti satu mesin bagi pengguna aplikasi dan jaringan. Yang ketiga, sebuah klaster dengan beberapa gambar tidak lain hanyalah kumpulan komputer independen atau sistem terdistribusi secara umum. Selanjutnya, gambar sistem tunggal memiliki 4 fitur gambar, yaitu yang pertama sistem tunggal. Seluruh klaster dipandang oleh pengguna sebagai satu sistem yang memiliki banyak prosesor. Yang kedua, kontrol tunggal. Logikanya, pengguna akhir atau pengguna sistem memanfaatkan layanan dari satu tempat dengan satu antarmuka. Yang ketiga, simetri. Seorang pengguna dapat menggunakan layanan klaster dari node manapun. Semua layanan dan fungsi klaster bersifat simetris terhadap semua node dan semua pengguna, kecuali mereka yang dilindungi oleh hak akses. Yang keempat, lokasi transparan. Pengguna tidak mengetahui keberadaan perangkat fisik yang pada akhirnya menyediakan layanan. Selanjutnya, layanan SSI dasar dibagi menjadi 3. Yang pertama, titik masuk tunggal. Yang kedua, hierarki file tunggal, yaitu ilustrasi gambar sistem file tunggal yang besar secara transparan, mengintegrasikan disk lokal dan global serta perangkat file lainnya, misalnya kaset. Selanjutnya, file tunggal dapat berada di 3 jenis lokasi dalam sebuah klaster. Yang pertama, penyimpanan lokal atau disk pada node lokal. Yang kedua, penyimpanan jarak jauh atau disk pada node jarak jauh. Yang ketiga, penyimpanan yang stabil. Selanjutnya, I/O tunggal, jaringan, dan ruang memori. Untuk mencapai SSI, kita memerlukan titik kendali tunggal, ruang alamat tunggal, sistem manajemen pekerjaan tunggal, antarmuka pengguna tunggal, dan kontrol proses tunggal. Yang kedua, ketersediaan tinggi atau HA. 3 istilah yang sering digabungkan dalam ketersediaan tinggi HA. Yang pertama, keandalan mengukur berapa lama suatu sistem dapat beroperasi tanpa kerusakan. Yang kedua, ketersediaan menunjukkan presentasi waktu sistem tersedia bagi pengguna, yaitu presentasi waktu aktif sistem. Yang ketiga, kemampuan melayani mengacu pada betapa mudahnya melayani sistem, termasuk pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak, perbaikan, peningkatan, dan lain-lain. Yang ketiga, toleransi kesalahan. Toleransi kesalahan memiliki 3 konfigurasi yang sering digunakan. Yang pertama, siaga panas. Komponen utama menyediakan layanan, sedangkan komponen cadangan hanya terdiam diri tanpa melakukan pekerjaan apapun. Namun, siaga panas siap untuk mengambil alih segera setelah komponen utama gagal. Yang kedua, pengambil alihan bersama. Semua komponen adalah yang utama karena semuanya secara aktif melakukan beban kerja yang berguna. Ketika salah satu gagal, beban kerjanya didistribusikan kembali ke komponen lain atau lebih ekonomis. Yang ketiga, toleransi kesalahan. Konfigurasi paling mahal karena jumlah komponen hanya memberikan kinerja satu komponen dengan biaya lebih dari jumlah N kali lipat. Kegagalan komponen N dikurangi 1 terselubung atau tidak terlihat oleh pengguna. Selanjutnya, kegagalan. Mungkin fitur paling penting yang diminta dalam klaster saat ini untuk aplikasi komersial. Ketika suatu komponen gagal, teknik ini memungkinkan sistem yang tersisa untuk mengambil alih layanan yang awalnya disediakan oleh komponen yang gagal tersebut. Mekanisme failover harus menyediakan beberapa fungsi.
Yang keempat, skema pemulihan. Ada dua jenis teknik pemulihan. Yang pertama, pemulihan mundur. Proses yang berjalan pada klaster secara berkala menyimpan keadaan yang konsisten atau checkpoint ke penyimpanan yang stabil. Yang kedua, pemulihan ke depan. Sistem menggunakan informasi diagnosis kegagalan untuk merekonstruksi keadaan sistem yang valid dan melanjutkan eksekusi. Selanjutnya, teknik pemeriksaan dan pemulihan dibagi menjadi 5. Yang pertama, tingkat kernel, perpustakaan, dan aplikasi. Yang kedua, overhead pos pemeriksaan. Yang ketiga, memilih interval pos pemeriksaan optimal. Yang keempat, pos pemeriksaan tambahan. Yang kelima, pos pemeriksaan yang diarahkan pengguna. Selanjutnya, beberapa jenis pekerjaan yang dijalankan pada sebuah klaster. Yang pertama, pekerjaan serial. Yang kedua, pekerjaan paralel. Yang ketiga, pekerjaan interaktif. Yang keempat, pekerjaan batch. Dan yang terakhir, masalah pada skema migrasi. Masalah pada skema migrasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, ketersediaan node. Yang kedua, biaya migrasi. Dan yang terakhir, ambang batas perekrutan. Sekian penjelasan materi mengenai prinsip desain klaster. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.